Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Damayanti dengan NPM 10220035 dari program C1 Akuntansi STIE STEMBI Bandung Business School. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Ekonomi. Saya akan membahas tentang aliran modal asing yang masuk ke Indonesia untuk tahun 2021. Menurut berita yang saya baca, Bank Indonesia mencatatkan aliran modal asing masuk di awal tahun 2021 atau year to date senilai 22,14 triliun. Angka tersebut berasal dari berbagai instrumen, diantaranya pasar surat berharga negara maupun saham. Berdasarkan data Stillman, selama 2021 year to date, non-residen di pasar keuangan domestik beli neto sebesar 22,14 triliun. Aliran modal asing masuk di awal tahun 2021 atau year to date senilai 22,14 triliun. Angka tersebut berasal dari berbagai instrumen, diantaranya pasar surat berharga negara maupun saham. Menurut Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono melalui siaran pers Jumat 29 Januari 2021, berdasarkan data Stillman selama 2021 year to date, non-residen di pasar keuangan domestik beli neto sebesar 22,14 triliun. Sementara itu, berdasarkan data transaksi pada 25 hingga 28 Januari 2021, Bank Indonesia mencatat aliran masuk modal asing di pasar keuangan domestik mencapai 750 miliar. Capaian tersebut terdiri dari pasar SBN senilai 200 miliar, sementara di pasar saham sebesar 500 miliar, 10 miliar. Capaian tersebut terdiri dari pasar SBN senilai 200 miliar, sementara di pasar saham sebesar 500 miliar. Dalam laporan yang sama juga, Erwin Haryono mengungkapkan survei pemantauan harga pada Minggu 4 Januari 2021, di mana perkembangan harga pada bulan Januari 2021 diperkirakan inflasi sebesar 0,34%, method time measurement. Dengan perkembangan tersebut, perkiraan inflasi Januari 2021 secara tahun kalender sebesar 0,34% year to date dan secara tahunan sebesar 1,64% year over year. Penyumbang utama inflasi yaitu cabai rawit sebesar 0,10%, method time measure, tempe dan tahu masing-masing 0,03%, method time measure, tarif angkutan antar kota sebesar 0,02%, method time measure, kangkung, bayam, daging sapi, daging ayam ras, kacang panjang, cabai merah, ikan kembung, emas perhiasan, nasi dengan lauk, dan tarif angkutan udara masing-masing sebesar 0,01%, method time measure. Komoditas yang menyumbang deflasi pada periode laporan berasal dari komoditas telur ayam ras sebesar 0,06%, method time measure, dan bawang merah sebesar 0,02%, method time measure. Serta kedepannya Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk memonitor secara cermat dinamika penyebaran COVID-19 dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia dari waktu ke waktu, serta langkah-langkah koordinasi kebijakan lanjutan yang perlu ditempuh untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik dan berdaya tahan. Sekian video yang saya buat, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.